agama. Dengar dulu. Ada Yesus yang di depan makam agama, ada Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Jadi ada berapa Yesus itu? Lukas 22. Sabar itu, sabar. Dalam Lukas. Sabar itu. Lukas 22:6. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Emang paling asik kalau udah soal Bang Faruk ya. Karena Bang Faruk adalah seorang mu'alaf ya, dari Batak. Kalian tahu sendiri, orang Batak itu kalau bicara paling enak kita dengarkan itu logatnya. Karena logatnya itu begitu sangat menghibur ya. Itulah yang membuat kita suka dengan logat Batak ya guys. Dan apalagi dalam ranah debat lintas agama, Batak itu terkenal dengan kerasnya. Itu yang membuat seru saat kita menyaksikan debat lintas agama bersama apologet yang lisannya itu Batak ya guys ya. Apalagi apologet yang perempuan, siapa Bunda Nora. Itu apalagi ketawa Bunda Nora itu ngakak ya guys. Oke, mari sama-sama kita saksikan Bang Faruk versus Carolina Sitepu. Masih belum lah. Diskusi kita. Iya, kemarin itu aku nggak boleh live di situ ya, di warung. Iya, tema apa yang kita angkat ini? Bagaimana kalau kita angkat tema tentang karya penjaliban? Oke. Karena kan Oke. si Edis sama si Bombom kan lagi konsili nih. Sampai sekarang belum selesai konsilinya. Edis mengatakan penyaliban itu karyanya iblis. Kata siapa? Edis. Bombom mengatakan penyaliban itu karya Bapak. Edis itu cocoknya dia ahli Quran. Enggak lah, mana ngerti Quran. Iya, ahli Al-Quran itu. Oke, pendapat kalau menurut itu gimana? Penyaliban itu karya siapa itu? Keinginan siapa? Nah, itu pasti karya Allah. Kehendak Allah. Oke, dari mana datanya? Allah itu dari mana datanya? Allah itu berkehendak menjadikan Yesus mati di kayu salib. Ada tanya. Ya, kasih coba satu dulu Pak. Cak lu, jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak dulu, kasih. Kalau banyak ya satu aja mudah tuh karena banyak ya. Nih, coba Matius 26:9, 39. Matius 26 39 ayat 39. Gak ada narasi di situ dikatakan Bapak, kau harus mati di kayu salib. Yesus nggak ada. Yesus menyerahkan diri tidak Bapa. Itu doanya Yesus kepada Bapak. Doa Yesus ya Bapak. Allah yang berkehendak. Mana narasinya Allah yang berkehendak di sini? Coba baca Matius 26 ayat 39. Yesus menyerahkan diri tidak Bapa, dan Ibrani 10:10. Tunggu dulu satu-satu dulu. 36 26 39 satu dulu kita buka. Ibrani 10:10. Tengok ini ya. Nih. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa kepadanya. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Lalu itu di sini toh, dengar itu, sabar itu, di sini toh tidak ada narasi. Itu kena ya sabar dulu itu, di sini tidak ada. Sabar dulu, gantian lah kita. Santai. Di sini tidak ada narasi yang mengatakan Bapak itu. Sabar, gantian dulu kita. Udah gantian aja kita ngomongnya. Satu match itu nanti satu match aku ya. Oke, gimana? Ya. Udah ngomong. Nah, di situ udah dikasih tahu, udah jelas. Kehendak mulai jadi kehendak Bapa. Ketika dia mau disalib, ketika Yesus mau disalib, kehendak mulai yang jadi. Jadi kehendak Bapa dia disalib. Nah, iblis itu tidak pernah tahu apa yang direncanakan Allah. Iblis itu hanya mau manusia itu binasa. Dia senang iblis itu manusia itu binasa, itu saja bagian iblis itu. Jadi itu jelas kehendak Bapa. Itu juga ada di Ibrani 10 ayat 10. Ibrani 10 ayat 10 di situ menjelaskan. Sini saya bacakan. Ibrani 10 ayat 10. Pakai kacamata nggak bisa.
Nah, oke, kacamata. Nih. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10:10. Kehendaknya, kehendak Bapa, kehendak Allah. Coba baca Ibrani 10:10. Di situ jelas. Dan karena kehendaknya, nya itu besar ya, bukan iblis ya, kehendaknya kena Yesus, kehendak Allah, sama aja Yesus malah. Dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ibrani 10:10, kehendaknya. Coba baca itu Ibrani 5 nomor 7, baca Ibrani 5 nomor 7. 10 sudah jelas, itu udahnya itunya Bapa, kehendak Bapa. Oleh kehendak Bapa kita ditebus oleh satu orang, itu Yesus Kristus. Siap Bang Regis. Coba itu baca Ibrani 5 nomor 7, coba baca. Usah kemana-mana, kita tadi fokus kepada tujuan salib itu. Enggak, kenapa itu takut? Kau sih takut aku Baca Ibrani 5 nomor 7-nya kenapa takut? Ya udah bacakan lah biar ku dengarkan. Ibrani 5 nomor 7-nya bacakan biar ku dengarkan. Siapa yang baca? Baca ya, Ibrani 5 nomor 7. Nih. 5 nomor 7. Ibrani 5. Waalaikumsalam Kak Yusmawati. Waalaikumsalam Bang Debi. Untuk yang di YouTube ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca itu. Dalam kehendaknya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Dan apa tuh? Apa hubungannya mempersembahkan doa? Gak ada hubungannya dengan penyalipan di sini. Bacalah. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah dibenarkan. Maksudnya apa? Nggak nyambung dengan penyalipan dengan ini. Pelan-pelan di situ kan pelan-pelan. Sekarang gantian ya, giliranku ya, match ini giliran kau yang ngomong. Silakan terima itu pelan-pelan ya, jangan buru-buru itu, pelan-pelan kita. Di kalimat pertamanya dikatakan dalam hidupnya sebagai manusia, nya di situ siapa? Yesus. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Yang berdoa siapa? Yesus. Saya ulangi lagi. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya, yang sanggup menyelamatkan Yesus. Di situ kan tadi tok bilang Yesus, yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesolehan Yesus, ia telah didengarkan. Ibrani 5 nomor 7 adalah jawaban doa Yesus yang tertulis dalam Matius 26 nomor 39. Di dalam Matius 26 39, tunggu dulu lah, itu gantian lah. Tadi kau ngomong aku diam. Dalam Matius 26 39, Yesus berdoa di Taman Getsemani, "Ya Bapa, ya Tuhanku, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak-Ku." Lalu doanya Yesus dijawab oleh Bapa di dalam Ibrani 5 nomor 7, di mana di situ dikatakan dalam hidupnya Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Dan karena kesolehannya Yesus, ia telah didengarkan. Jelas itu ya. Dalam Ibrani 5 nomor 7, Yesus telah diselamatkan oleh Bapa dari maut. Itu asumsimu ya. Baca langsung kelanjutannya lah, jangan cuma separuh aja kau baca paruh.
Mana ada diselamatkan? Ulangi Tuhan lagi Yesus kok ya. itu saja, Ya, saya Tuhan ulangi Yesus lagi. ya. Ini masih waktu saya ya. Oh ya, Kak. Itu ulangin lagi ya. Itu waktuku ini ya. Dalam hidupnya, di situ siapa? Yesus. Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia. Yang sanggup menyelamatkannya, di situ siapa? Itu cuman kata-kata, tetapi Yesus hanya dihibur oleh Roh Kudus. Allah itu hanya mengirimkan Itu, saya tidak tanya itu. Malaikat penghibur. Dia tidak pernah dilepas dari salib. Jangan kau kemana-mana, jangan kau peset-pesetkan. Dia memang Itu, berdoa di seperti situ itu. siapa? Dia memang berdoa seperti itu, tetapi Allah itu mengirimkan malaikat penghibur supaya dia kuat, tetapi dia Itu. tetap melakukan salib. Itu fokus dulu itu Karol. Aku sedang tidak membahas itu. Ini datanya ditunjukkan samamu ya itu ya. Kita tadi Apa nanti kita itu membahas bersama. tentang penyalipan itu. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana. Nah, inilah penyalibannya. Ini Iya. ya. Ini buktinya. Nah, ini. Dalam hidupnya sebagai manusia, di sini siapa? Yesus kan? Berkali-kali Yesus. dijawab. Dalam hidup Yesus sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Yang sanggup menyelamatkannya, ini siapa? Yesus. Berarti yang diselamatkan dari maut siapa? Dia hanya berdoa, tetapi tidak diselamatkan. Dia hanya malaikat penghibur, ya. Tetapi dikaitkan oleh kehendak Bapa, kehendak Allah, ya kehendak Yesus. Iya. Di dalam Ibrani 5 nomor 7 yang diselamatkan dari maut di sini Jangan siapa? fokus ke situ, jangan fokus ke situ, fokus ke Ibrani 10:10 aja. Baca Ibrani 10:10. Iya itu. Itu sabar dulu lah, jangan ditinggalkan lah dataku. Kau minta datamu, tapi dataku kau tinggalkan. Yang Data kebanyakan dulu. yang diselamatkan dari maut dalam Ibrani 5 nomor 7 ini siapa? Hah? Dia Yang diselamatkan dari maut dalam Ibrani 5 nomor 7 ini siapa? tidak ada itu yang dia selamatkan itu tidak ada, hanya berdoa kata. Mana dia diselamatkan? Mana ayatnya dia diselamatkan? Ini yang sanggup menyelamatkan Yesus dari maut. Tapi tidak terjadi, tidak ada tuh pengangkatan salib, tidak ada tuh. Yesus tetap disalib. Orang Yesus sendiri berkata, Di mana datanya Yesus tidak tersalib? Ketika murid Yesus berkata tidak mau Yesus disalib, kata Yesus pada muridnya apa? Nyalah kau iblis, karena pikiran manusia yang kamu pikirkan. Muridnya saja ya, Tidak ada datanya itu, nggak ada data dari. Ada datanya. Oke, sekarang data ketiga. Ada datanya. Ada data ketiga. Dan kalau di Yesus mana-mana jangan disalib. kau giring Ada. itu. Data ketiga. Data ketiga ya. Ini data ketiga bahwasanya Yesus tidak disalib. Dalam Lukas 22 Itu barang siapa yang menyatakan 69. Yesus tidak disalib itu adalah antikristus. Ya, antikristus. mana datanya? Nggak ada datanya itu, Tok. Ini, Tok ya. Yesus itu tetap Mulai disalib. sekarang, Dia anak ada manusia, ini buktinya perkataan- banyak. Bukti Yesus disalib itu banyak. Ini. Disaksikan oleh para rasul. Itu sabarlah gantian itu. Disaksikan Itu oleh sabar. Markus. Itu Karol, sabar. Muridnya Petrus. Jadi salib itu tetap terjadi. Itu sabar Nggak dulu, usah gantian kamu, pelan-pelan. baur-baurkan. Iblis itu membaurkan bahwa salib itu tidak ada. Iblis itu yang membaurkan bahwa salib itu tidak ada. Ya, salib itu tetap terjadi dan salib itu adalah kehendak Allah. Ya, jelas. Gak usah dilari-larikan kemana-mana, gak usah di banyak kali bersiap-siap tidak. Yesus Coba baca itu Lukas 22:69 itu. Coba baca Lukas 22:69. Kenapa Lukas 22:9? Aku gak bisa nih pakai kacamata hitam, gak kelihatan aku Alkitab.
Iya, baca Lukas 22:69. Ini data ketiga yang akan kutunjukkan sama itu bahwa Yesus itu tidak disalib. Aku mau sama Tuhan. Iya, baca lah. Kok itu nggak mau baca Bibelnya? Baca Lukas 22 nomor 69. Bukan Silakan. nggak mau, aku lagi pakai kacamata hitam, nggak kelihatan itu Alkitabnya. Ya tinggal dibuka. Ya tinggal dibuka, Tok. Coba. Baca dulu Ibrani 10:10. Udah itu aja dulu. Gak usah kau suruh aku terus. Aku yang sekali. Lukas 22 ini data ketiga aku loh itu. Lukas 22. Aku dulu. Lukas dulu, iya, setelah itu kita ke Ibrani. Ya, dari tadi. Udah baca Ibrani 10, silakan. Coba baca. Silakan baca Ibrani 10-nya. Yuk. Ah. Coba teman-teman yuk yang di YouTube, di tap-tap tanda sukanya teman-teman. Baca, silakan. Nah. Tanda sukanya di tap-tap Ibrani teman-teman yang di 10 YouTube. ayat 10 itu jelas. Ibrani 10 ayat 10 nggak bisa baca. Ibrani 10 ayat 10 jelas dikatakan apa? Dan karena kehendaknya, yaitu Allah, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi tubuh Yesus itu dipersembahkan di kayu salib. Tubuh dan darahnya tercurah untuk menebus dosa, penebusan salah manusia. Kehendak Allah. Oke. Itu ada di Ibrani 10:10. Jelas. Oke, sekarang baca Lukas 22:69. Ngapain lagi di sini udah jelas. Udah kehendaknya. Tubuh Yesus dipersembahkan. Iya, baca tubuh siapa yang dipersembahkan itu? Coba. Lukas 22:69. Kita kaji. Yesus. Tubuh siapa yang dipersembahkan Yesus. itu? Makanya buka. Yesus di Makanya sini. buka dulu Lukas 22-nya. Ada bacaannya, itu udah ada bacaannya, ada bacaannya di Baca sini. dulu Lukas Tubuh 22 Yesus Kristus, dipersembahkan. Yesus Kristus. Ibrani 10 ayat 10 ini udah jelas. Iya. Oleh tubuh Yesus Kristus. Enggak usah kata Iya, baca itu dulu. siapa. Udah jelas di Ibrani 10 ayat 10 Iya, ini. Lukas 22:69 baca. Enggak usah ke sana-sana, udah jelas. Lukas di sini 22 tubuh dan Yesus 9. Kristus. Udah jelas. Bukan lagi kemana-mana Baca kau. dulu lah itu. Tadi kau bilang baca. Ini Baca yang Lukas 22 dan 9-nya. Karena kehendak Allah dan karena kehendaknya itu besar ya, dan karena kehendaknya inilah kita telah ditebus satu dan dikuduskan dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Masya Oleh Allah, barakallahu persembahan fikum, tubuh Bapak Yesus Abu Kristus. Tuhan. Syair dong, diberkati lah Pak Abu Ya, Tuhan, betul. barakallahu fikum, jazakallah Jelas, khair. ya. Wa Jelas. alaikum. Udah? Oke, Ya. sekarang giliranku ya. Tengok Kenapa? nih. Gini, Aku tunjukkan data Pak. sekarang. Lukas Gini baru, 22 kenapa dan bukan 9. siapa? Gini Tengok dulu. dulu itu. Nih. Nih, Lukas 22 dan 9. Ini sekarang giliranku. Di Nih. sini sudah jelas tubuh Yesus Kristus. Ini kita itu bilang tubuh Yesus kan. Yaudah kita Iya, kaji. di sini Yesus Ini. bukan aku yang Lukas bilang. 22 Yesus yang bilang. Sabar dulu. Ini kita yang bilang, kita yang bilang loh, kita yang bilang. Bukan aku. Mau itu aja ngomong gantian nah. Ya, sabar itu Ibrani ya. 10 ayat 10. Sabar itu. Ibrani 10 ayat 10. Lukas 22:69. Kenapa itu? Tertuliskan, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Ini perkataan siapa itu? Siapa yang berkata ini mulai sekarang anak manusia sudah duduk? Siapa? Perkataan Ini Yesus. perkataan siapa? Oke, perkataan Yesus ya. Anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Maha Kuasa itu siapa? Yesus. Jadi berapa Yesus di sini? Coba. Bukan belum tanya berapa. Loh, ulang ya. Tengok nih. Kita buka dari Lukas 22-nya aja biar tahu itu perikopnya ya. Yesus di depan pengadilan agama ini. Tengok ya. Lukas 22 ini tadi ya. Nih. Lukas 22. Nih.
perikopnya Yesus di hadapan mahkamah agama. Lukas 22 ayat Ya berapa? kan? Nah, Lukas 22 Yesus berapa? 69. Ayat 69. Nah, ya, Yesus yang berada di depan mahkamah agama ini berkata. Nah, 69-nya dia berkata ini. Apa kata Yesus ini? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Oke? Ketika Yesus berkata di depan mahkamah agama dengan perkataan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lantas siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa ini siapa? Yesus. Yesus. Oke, satu Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Giring-giring kemana-mana, nggak usah kau giring-giring opini. Yesus Kristus hanya satu. Itu, simak itu. Itu dia semua. Kita tema ini. Simak. Yesus. Semua dia. Yesus Kristus. Ini Yesus. Penebus yang sudah selamat manusia. Yesus Kristus hanya satu. Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah yang kudus. Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri. Itu pelan-pelan itu. Itu jangan jualan di sini toh. Iya, Yesus Kristus itu adalah Allah yang benar. Simak ya. Selain Yesus Kristus itu adalah iblis Oke. yang menyamar menjadi Allah. Maaf itu, kucing pun nggak percaya dengar perkataanmu. Ya terserah. Anda selamat, Anda tidak percaya, Oke, benar, Anda Tok. tidak sah. Titik gitu aja. Nggak percaya itu urusanmu. Bukan Itu dengar urusanku. itu. Iya itu dengar itu ya. Iya dengar itu. Ketika Yesus berkata, Nggak usah mulai dibahas, sekarang anak saya manusia sudah tahu. sudah duduk di Nggak sebelah usah kanan kamu Allah yang Maha membahas. Kuasa. Ini tentang Yesus sudah berapa? Yesus cuma satu. Nggak usah dibahas. Iya, kan menurutmu Klik itu satu. bahasa saya sudah tahu. Nggak apa-apa. Yesus hanya satu. Yesus Kristus. Ya, nggak usah kamu teliti Nggak. sekali dengan ayat itu, dengan perkataan Alkitab atau perkataan di buku. Tetapi kami diajari oleh Roh Kudus. Kami berkata Yesus Kristus Tuhan dan Yesus Kristus Allah. Tidak. Asumsi Oke, biar gantian ya. menunjukkan kemana-mana. Karena kamu digiring oleh iblis. Aku kan- Kamu tidak senang dengan iblis. Kamu tidak senang dengan iblis. Kamu Iya, memilih gantian iblis ngomongnya boleh. daripada Tuhan Yesus. Sehingga Gantian kamu ngomongnya boleh. apa Yesus itu terus. Kamu habisnya berdebat, habis-habisnya kamu akan sampai kiamat nanti mempermasalahkan tentang Tuhan Yesus. Iya, gantian boleh ngomongnya gantian. Keselamatan itu hanya di dalam kondisi Allah Yesus Kristus binasa. Iya, gantian ngomongnya boleh gantian. Gantian ngomongnya boleh. Oke, simak itu ya. Ketika Yesus berkata, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Pada saat itu Yesus Saya berada tidak di pernah mana? takut karena saya diajari Roh Kudus. Saya tidak pernah takut, saya Iya. tidak pernah Tahu, berdebat diajarin dengan hantu. iblis. Iblis itu pandai bersilat lidah, pandai Itu iblis lah. memutar fakta. Tetapi kita Itu, berjalan salah dulu. dalam kebenaran. Jangan dan berdusta dalam kau itu. kekudusan. Jangan berdusta, iblis lah yang akan jadi Kami bapakmu. berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran, dan kami tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan, Yesus Kristus itu adalah Allah itu sendiri, dan Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Tidak ada yang bisa selamat kalau tidak di dalam Yesus Kristus. Di luar Yesus Kristus. Itu aja. Nggak usah kita babi tentang ayat Alkitab yang kamu bahas-bahas, yang kamu korek-korek sampai tai telingamu pun kau korek-korek, tidak akan habisnya nanti sampai kiamat. Sudah boleh aku ngomong? Udah itu jelas. Oke, aku ngomong sekarang ya. Ya. Yang tertulis dalam Lukas 22:69. Iya. Ya. Di perikopnya itu Yesus berada di depan mahkamah agama. Iya betul. Baca di awal ketika tuh. Yesus- Sini aku bacakan. Sini aku bantu bacakan ya. Aku bantu bacakan. Ya. Di Lukas Lukas berapa ini? Lukas 63 sampai ke Lukas 22. Lukas 22 nomor 60. Oh iya, Lukas 22 ayat 63 sampai 71 ya. Aku jelaskan ke kamu, aku bacakan. Ya, baca. Perikopnya baca Yesus dulu. di hadapan, jelas, yang dengar dulu. Yesus di hadapan mahkamah agama.
Dan Oke, orang-orang di yang hadapan agama dia. Nah, Di hadapan dan mahkamah agama dia orang-orang kan. yang menahan Yesus, Menurut Islam. orang itu dia masih disalib. Yesus masih Yesus disalib di ya. depan mahkamah agama ya, depan mahkamah agama Yesusnya ya. Ya, Yesus masih ditangkap oleh tentara Roma. Iya, di Yesus depan masih mahkamah ditangkap agama. tentara Oke. Roma. Oke, Nah. lanjut. Yesus di depan mahkamah Terus agama. kamu. Nah, dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olok dia dan mataku kurang jelas ya. Bentar. Makin kabur. Tulisannya kecil ini kok. Dan orang-orang yang mengolok dan orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olok dia dan menyalibkannya. Orang-orang yang menahan Yesus, mengolok-olok dia dan memukuli Yesus ya, dia masih dipukuli karena menutupi mukanya dan bertanya, cobalah katakan siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Jadi sekalipun Yesus mengatakannya, orang itu tidak akan percaya, sama seperti Paruk. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dan sekarang itu di saat dia diadili, orang-orang tidak tahu itu udah duduk di kanan sebelah Allah Bapa. Di saat itu bukan di atas sekarang. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, kamu akan menjawab. Mulai sekarang anak manusia duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Dia itu Allah yang Maha Kuasa sendiri. Dia bersama dengan Allah Maha Kuasa. Maka mereka semua, kata mereka semua, kalau begitu engkau ini anak Allah. Iya, bersama Allah Maha Kuasa. Kalau begitu engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya. Dia disalib karena apa? Orang-orang itu menyalibkan Yesus karena Yesus itu menyamakan dengan Allah. Di sini jelas. Apalagi? Oke, saya tanya sekarang. Saya tanya itu. Yesus yang mana lagi yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu? Kenapa kamu pertanyaannya Yesus di mana lagi? Ini jelas dia Yesus sendiri, Allah yang berkata sendiri. Yesus sendiri itu berkata. Itu kan ada Yesus yang tidak ada itu. Ini adalah dia sendiri yang berkata. Dengar ini. Yesus berkata di depan pengadilan agama. Iya. Yesus sendiri berkata di depan pengadilan agama. Ya, dia katakan. Ya, terus dalam perkataannya dia berkata, mulai sekarang Yesus sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada telunjuknya. Itu menyatakan dirinya sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sekarang aku tanya, ketika berkata seperti itu, Yesus itu berada di depan mahkamah agama atau sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa? Nah, itu dia konteksnya yang kamu tidak mengerti. Kamu pikiranmu terlalu ngawur. Kamu memikirkan Yesus itu berdua. Yesus berkata Yesus itu sudah ada di sorga. Sementara dia berkata. Tetapi ini konteksnya adalah dia berbicara tentang perumpamaan. Dia berbicara tentang apa yang dia alami. Kok perumpamaan itu? Enggak perumpamaan itu. Dia bilang Yesus berkata, ya di depan mahkamah agama. Kata mereka, sedikit katanya ini ya. Jawab Yesus, sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai dia dihakimi itu, dia itu sudah duduk di kanan Bapa. Mulai sekarang, aku mulai sekarang ini, aku bersama-sama Allah. Duduk bersama Allah Bapa.
Tidak ada Mulai dikatakan sa- di surga. Di Tidak situ ada dikatakan, tidak ada dikatakan aku udah di surga, tidak ada. Dia Iya. bilang aku sudah duduk sama Allah Bapa. Iya, ketika berkata seperti itu, Yesus itu posisinya di depan mahkamah agama Nah, itu atau ada dia, itu termasuk Sabar dia di dalam dulu sama Allah lah. Bapa. Sabar dulu. Di sebelah kanan Allah Bapa. Dan Iya, dia itu itu Allah sama. Bapa itu sendiri. Sudah Gantian. jelas dia itu Allah Bapa itu sendiri. Yesus itu Iya, Allah Bapa betul. itu sendiri. Gantian kita Yesus ngomongnya. itu Allah Bapa itu sendiri. Ya, Yesus itu Allah Bapa itu sendiri. Jadi dia sudah duduk bersama Allah Bapa itu. Mulai sekarang dia tuh duduk bersama Allah Bapa. Dia itu Allah Bapa itu sendiri. Yesus Kristus itu Allah Bapa itu sendiri. Oke, saya tanya, yang berbicara di depan mahkamah agama itu Itu siapa? Yesus itu Yesus. Yesus. Oke, yang Iya, duduk di Allah Bapa sebelah itu kanan sendiri. Allah Bapa Saat siapa? itu juga dia duduk bersama Allah Bapa. Saat itu Iya. juga dia sudah bersama Allah Bapa karena dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya, Yesus Kristus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya, sabar kok, jangan Kamu berarti karena gantian. kamu Boleh gantian Yesus ya. ada berapa? Yesus Kristus itu ada satu. Iya, Yesus pelan-pelan ya. Kristus hanya ada satu. Iya, pelan-pelan gantian aku dulu Yesus ngomongnya. Kristus hanya ada satu. Yesus Kristus itu yang satu yang berkata Allah itu sendiri. Yang berkata kata itu adalah Yesus itu sendiri. Udah jelas. Oke. Iya, pelan-pelan itu. Aku tanya ya. Sudah Yang jelas. ber- Yesus itulah yang berkata-kata itu. Yang Yesus itu dia sendiri. Yesus cuma satu. Iya, oke. Udah. Yang Nggak usah iya. kamu berbelit-belit. Nggak usah Iya. kamu pandai bersilat lidah. Karena itu adalah pekerjaan iblis. Iblis itu pandai sekali memutar. Ya itu. Kali kau iblis. Ini kau iblis dalam Kristus. Ya. Oke, pelan-pelan itu ya. Sudah Boleh jelas. aku ngomong? Sudah boleh aku ngomong itu? Udah, nggak ada pertanyaan lagi. Jadi sekarang ini saya- sudah jelas. ya. Yesus sudah menjadi apa saat itu juga. Yesus. Pelan-pelan. Capek nanti. Ya, aku sekarang ngomong ya. Oke. Sosok yang dihadapkan di depan mahkamah agama itu siapa? Siapa? Iya, aku dari tadi kau bertanya-tanya mulut belut otakmu. Iya, siapa yang Udah kau dihadapkan? jawab dari tadi, udah berulang-ulang aku jawab. Yesus. Ya itu diberkati Allah Bapa oleh itu. Kak Felix. Iya, Allah adalah Allah Bapa itu sendiri. Dari saat Nggak itu itu juga ceritanya. Bapa, Itu. karena dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Yesus Itu. Kristus itu adalah Allah sendiri. Yesus Ya. Kristus itu Allah Bapa itu sendiri. inilah dia menyatakan dia sendiri. Ini dia sudah berkata dia itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Ya? Sudah jelas dikatakannya di sini sudah jelas. Mulai saat ini, mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah Maha Kuasa. Itu Katakan dialah Allah itu sendiri. Allah Maha Kuasa itu sendiri. Ya, karena mereka semua bertanya, berarti kamu anak Allah katanya mereka itu. Begitulah keperkataan itu, sesuai keperkataan itu. Lalu mereka tidak mau menerimanya. Lalu apa? Oke, boleh. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kata ini telah mendengar dari mulutnya sendiri, dari mulut Yesus sendiri, dari mulutnya sendiri, dari mulut Yesus. Nya itu huruf besar. Di sini sudah dijelaskan. Di sini sudah dijelaskan di ayat 71-nya. Lalu mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri, dari mulutnya sendiri. Nya itu huruf besar. Huruf besarnya itu Yesus Kristus. Jadi orang-orang yang di situ sudah mendengar dari mulut Yesus sendiri, dari mulut sendiri. Jadi nggak usah kamu bertanya siapa Yesus, mana Yesus. Yang kedua, Yesus sudah jelas, sudah dikatakan oleh para imam-imam di situ sudah berkata. Lalu mereka berkata, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kata ini telah kita dengar. Kata ini telah mendengar dari mulutnya sendiri, dari mulutnya sendiri. Nggak usah kamu bertanya Yesus itu di mana, Yesus itu di mana. Nya itu dia itu sendiri. Penjelasannya Oke, di ayat 71. Udah boleh aku ngomong itu? Bang Lotus. Sudah 71 itu udah Ya udah, boleh aku penjelasannya. ngomong Nggak usah sekarang. Boleh bertanya-tanya. aku ngomong? Boleh aku Udah. ngomong, udah boleh. Oke, sekarang kita sama itu. Dalam Lukas 22 dari Nggak usah nomor lari kemana-mana. 6 ya.
sampai 69 itu ya, sosok yang dihadapkan di depan mahkamah agama itu siapa? Ya ampun. Otakmu berut, memang kau buta dan tuli ya. Memang kalian tuh buta dan tuli, benar kata Yesus. Ya, siapa? Siapa yang dihadapkan di depan mahkamah agama siapa? Yang dihadapkan di depan mahkamah agama itu siapa? Ya itu dibuka tidak buka sini. Ini kisah di Siapa? situ. Ya itu ya Yesus itu sendiri. Udah Yesus kesaksian dari orang mahkamah ya, itu. oke. Ya Oke. 71 itu kan udah jelas. Ya. Ayat 71. Ya. Lalu kata Yesus. mereka, untuk Sabar apa dulu, kita Isra. perlu kesaksian lagi? Orang-orang yang di situ itu udah bersaksi. Orang-orang yang di sana udah bersaksi di ayat 71. Lalu kata mereka, untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Nya itu huruf besar. Oke. Nyanya itu huruf besar. Nyanya itu huruf besar ya. Nyanya Iya. Yesus. Yesus Iya. itu adalah ayat sendiri. Iya. Iya. Ya Yesus. udah, ngapain kamu bertanya? Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di situ. Inilah resikonya diskusi sama perempuan, weh. Bertanya ke Yesus di mana lagi? Jelas di situ di 1 tadi sudah jelas dijelaskan oleh para imam-imam itu. Mereka Iya. sudah mendengar dari mulut Yesus sendiri. Iya, Apa itu Yesus. bertanya? Yesus di mana? Yesus di mana? Pertanyaan apa itu? Iya, bukan aku tanya Yesus di mana. Yang kutanyakan, dengar ya, itu ya. Diam dulu sebentar itu ya, boleh? Itu Karol, bentar ya, dengar ya. Yesus dihadapkan di depan mahkamah agama. Ketika Yesus dihadapkan di depan mahkamah agama, dalam Lukas 22 nomor 69, Yesus yang di depan mahkamah agama ini berkata, mulai sekarang anak manusia Ulang-ulang kau terus. di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang jadi pertanyaan itu, siapa sosok yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu? Kan udah ku jawab dari tadi 1000 kali udah ku jawab. Siapa? Yesus itu adalah Allah Bapa itu sendiri. Dia sudah bersama-sama dengan Allah Bapa. Sudah. Aku nggak tanya itu. Yang kutanyakan, ketika Yesus berkata di depan mahkamah agama ini ya, dia berkata, pertanyaannya, siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa itu? Pukul rumah buka pakai tadi Entah. tahu. Siapa anak manusia yang dikatakan Yesus sudah duduk? Letakmu terlalu beli-beli, nggak terima nanti kau. Kebenaran itu tidak bisa kamu tangkap karena hatimu kotor. Jadi sekalipun Betul. kamu bisa membaca kitab Musa, kamu tidak akan mengerti artinya. Ada selubung. Jadi sejelas-jelas apapun aku menjelaskan tentang ayat Alkitab ini, karena hatimu kotor, tidak akan bisa kau terima. Seperti kata Yesus saat dia berdiri di mahkamah agama ini, apapun yang aku katakan kamu tidak akan mengerti, kata Tuhan Yesus. Waalaikumsalam Bang Rudi. Ya, Iya, jadi siapa itu? Anak manusia yang nggak sudah usah kau duduk di bertanya, sebelah kanan nggak itu usah kau siapa? bertanya. Pertanyaan itu terlalu, itu terlalu apa namanya, buta dan tuli. Memang benar kayak gitu ke Tuhan. Iya, Ketika terserah orang apa ada kau kudus, katakan. dia nggak tahu itu. Kita jelaskan Itu. 1000 kali. Jangan kau berdusta itu, jangan kau Tidak ada itu tutup-tutupi berdusta, aku tidak berdusta. Berdusta Ingat itu kata tidak Yesus berdusta. dalam Yohanes 8 nomor Yesus itu 44. adalah Allah sendiri. Dia Jika berkata, kamu berdusta, aku sudah bersama dengan maka Allah iblis Bapa. yang menjadi Yesus sudah Tuhanmu. duduk dengan Allah Bapa karena dia itu adalah Bapa sendiri. Sudah jelas di ayat berikutnya sebelumnya juga Yesus itu berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke, jadi ada berapa Yesus di situ? Satu Yesus di depan mahkamah. Dengar dulu, satu Yesus di depan mahkamah agama. Dengar dulu, ada Yesus yang di depan mahkamah agama, ada Yesus yang sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Gak ada itu. Jadi ada berapa Yesus itu? Hah? Otakmu tidak benerin otakmu. Ada berapa Yesus di situ? Otakmu aja benerin. Otakmu itu Kan itu yang tertulis itu. Tangkap yang benar. Jangan melampaui yang Kamu bertobat tertulis. dulu, baru bisa mengerti. Kamu bertobat Itu. dulu. Kamu dibaptis kembali ke jalan yang benar. Karena kamu Bang, tersesat waktu kembali ke jalan Bang, benar, waktu baru kamu mengerti selesai. itu Alkitab. Ya itu satu Yesus dihadapkan depan mahkamah agama. Jangan nggak usah banyak
bicara kamu dulu itu terlalu banyak. Yesus itu Itu- satu bertitik. Iya, Lukas Kita 22. tidak usah bertanya iya lagi. Yesus itu satu. Lukas Yesus itu 22. satu titik. Tidak ada lagi Lukas. Dalam Lukas 22 nomor 63 sampai 71 Udahlah. dikisahkan Yesus dihadapkan di depan Yesus mahkamah itu agama. satu. Di saat itu dia juga sudah Lalu- dituntut oleh Bapa. Dia karena dia maha kuasa, dia maha adil. Dia itu adalah satu. Yesus itu sendiri. Yesus Kristus itu adalah maha adil. Dia maha tahu. Bang Ali Ahmad. Oke, gantian itu ya, Jelas. biar bernarasi ya. Ya. Nih, kita apa yang judul dia biar jelas. Dalam Lukas 22 nomor 63 sampai 71, Yesus dihadapkan di depan mahkamah agama. Ketika dia ditanyain dalam depan mahkamah agama, Yesus berkata dalam Lukas 22 69-nya, apa kata Yesus? Mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang jadi pertanyaannya buat Ito Karolin, ya, ketika Yesus berbicara di depan mahkamah agama dengan perkataan mulai sekarang anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Lantas siapa anak manusia yang sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa yang dikatakan Yesus ketika dia di depan mahkamah agama? Siapa itu? Siapa itu? Itu Karol? Siapa anak manusia? Yesus cuma satu. Yesus, Yes. Yesus cuma satu. Yesus Yesus itu kan? adalah Allah Bapa itu sendiri. Dia sudah bersama dengan Allah Bapa. Dia Allah Bapa itu sendiri. Teman-teman sudah menyaksikannya, ternyata ada lebih dari satu sosok Yesus. Nah, itu kenyataan yang nggak bisa dibantah bahwa Yesusnya ada dua. Pembuktian Yesus ada dua, kesaksian Daud juga ada dalam Kisah Para Rasul 12, entah Para Rasul 10 ya. Mengatakan apa? Bahwa kesaksian Daud, dia telah menyaksikan Yesus naik ke langit dan juga dagingnya tidak binasa. Nah, yang disaksikan Paulus tangannya berlobang tuh. Nah, siapa tuh yang ditemuin tangannya berlobang? Nah, itu juga harus ditanyakan ya teman-teman ya sekalian. Dan yang paling berkenaan untuk mengatakan bahwa Yesus ini memang benar tidak tersalib, tahu nggak di mana teman-teman? Kalian buka di Lukas 24 ayat 4. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama kamu. Itu perkataan Yesus ya. yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab-kitab Nabi dan kitab Mazmur. Perhatikan, tulis Mazmur 91. Satu perikop kalian baca, isinya perlindungan terhadap Yesus semua. Tadi kan udah dibahas sama Ito Faru ya. Dibahas sama Ito Faru bahwa di dalam Ibrani 5 ayat 7 ya. Nah, Ibrani 5 ayat 7 dikatakan apa? Yesus meminta perlindungan kepada Bapa untuk menyelamatkannya dari maut. Nah, kalau Bapa nggak selamatin berarti janji caleg nanti jadinya. Artinya ya, karena kesalehannya doanya telah didengarkan. Nah, itu kata di ayat tersebut. Berarti kan janji caleg kalau mati. Nah, janji caleg itu sebenarnya terjadi bukan karena apa lain, teman-teman. Karena mereka yang dibutakan kedoktrinan sehingga mereka kurang menaati apa yang dikatakan di dalam Bible mereka. Coba perhatikan kata Yesus tadi ya, perhatikan kata Yesus di kitab Mazmur harus digenapi ya. Mazmur 91, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Nah, tidak dilindungi, janji caleg. Terus dia mengatakan, kubu pertahananku, janji caleg lagi. Terus dia mengatakan apa lagi? Allahku yang kupercayai. Nah, buktinya kena salib. Nah, mau percaya apa lagi nih? Kena kan? Kena terus. Terus apa lagi? Sesungguhnya dialah yang akan melepaskan engkau. Mana nih? Engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Tuh katanya perangkap burung dilepasin, perangkap manusia kena. Kalau perangkap manusia aja nggak mau dilepasin, mana ini? Gimana? Gimana? Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Mana perisainya? Mana perisainya? Kok gugur terus nih perisainya?
Katanya dilindungi, katanya pakai perisai. Pas mau menghadapi tentara Romawi suruh jual jubah, beli pedang. Ujung-ujungnya kena juga. Gimana nih? Terus engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Kena tangkap juga. Terus terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Kalau penyakit aja nggak kena. Kalau salib kena. Tadi Ibrani 5 ayat 7, Yesusnya ada berdoa Yesus berdoa, ya Tuhanku, selamatkan aku dari maut, kata Tuhannya, karena kesalehannya telah didengarkan. Dengerin aja berarti. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kalau salib aja kena. Gimana ini, Nampak nanti malah jadi janji caleg. Ayo gimana ini, Udah, kita lanjut lagi. Ini yang paling penting. Engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Pertanyaan saya kepada penonton, Yesus dalam penyaliban menonton apa ditonton? Kalau ditonton berarti dia orang fasik. Kena lagi. Nah, sampai ke ayat 11. Ayat 11 janjinya Tuhan, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu dan untuk menjaga engkau daripada segala jalanmu. Nah, itu artinya mu dan mu. Menunjukkan apa? Ada seseorang yang dilindungi. Siapa? Sosok Yesus Kristus. Kenapa dilindungi? Karena kalau di dalam Islam itu simple, teman-teman. Dalam Islam itu kenapa Nabi Isa itu tidak dimatikan Allah dan rasul-rasul yang lain dimatikan, termasuk Nabi Muhammad. Rasul-rasul, adat para rasul apabila sudah selesai nubuatannya, maka satu kewajaran daripada seorang rasul, seperti kata Rasulullah, ana basyarun mislukum, dalam Al-Kahfi, bahwa setiap rasul itu manusia sama sepertimu. Kalau dilahirkan wajar, kalau dimatikan wajar karena sebab. Nah, kematian Nabi Isa nggak wajar. Kenapa? Harus mati dipandang hina dalam rajamnya Yahudi atau dalam penyaliban menurut Nasrani, di mana dua hukuman ini adalah hukuman mati hina. Allah tidak mau sebab daripada kematian daripada Nabi Isa adalah mati dalam keadaan terhina. Akan tetapi di akhir zaman, coba kalian buka hadis, ada nggak Allah menceritakan bahwa Nabi Isa nanti di akhir zaman juga akan meninggal sama seperti manusia sendiri, manusia lainnya, bahwa tetap akan mati dengan sebab kematiannya. Nah, juga dikatakan di dalam inni mutawaffika wa rafi'uka, dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran bahwa engkau akan diwafatkan wa rafi'uka, dan engkau akan diangkat, wa mutahhiruka, dan disucikan daripada orang-orang kafir, disucikan daripada fitnah. Itu baru boleh syarat matinya Isa Al-Masih, yaitu dengan mati dalam keadaan sewajar-wajarnya, bukan mati dalam keadaan terhina. Maksud mati dalam keadaan terhina gimana? Mati dalam keadaan terhina berarti mati mengikuti hukum yang dikhususkan hukum tersebut untuk hinaan. Maka menurut kalian cocok nggak Rasul itu mati dalam keadaan terhina? Contoh, seorang Rasul mati di penjara Nusa Kambangan. Nah, di mana yang kita tahu mati dalam penjara Nusa Kambangan ini adalah mati dalam keadaan terhina, maka sejarah akan berubah, maka sejarah akan menobatkan. Nggak mungkin dia menjadi rasul karena dia mati aja di Nusa Kambangan. Ini yang menjadi parah nanti. Nah, itulah makanya Allah selamatkan Nabi Isa. Rasul-rasul lain, Nabi Uzair, Nabi Yahya, semuanya mati dalam keadaan ada yang dibunuhkan. Nabi Muhammad mati dalam keadaan beliau wafat. Dalam keadaan apa beliau wafat? Dalam keadaan beliau terkena racun daripada Khaybar. Nah, di mana racun daripada Khaybar itu begitu banyak Allah lindungi Nabi Muhammad. Ketika dalam perang darahnya bercucuran, Jibril meminta gunung Uhud dicampakkan kepada mereka karena keselnya Jibril kepada mereka. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutip darahnya agar tidak jatuh ke tanah karena Jibril sudah kesal. Akan tetapi ketika sudah sampai selesai nubuatan Rasulullah, apa yang terjadi dari Allah Subhanahu wa taala? Allah taala memberikan kode kepada Nabi Muhammad bahwa ternyata
nubuatan daripada Nabi Muhammad sudah selesai. Buktinya Nabi Muhammad direda oleh penyakit. Apa direda oleh penyakit? Bekas daripada racun Khaybar tersebut berbekas sampai berapa? 4 tahun ya? Nah, berbekas hingga kemudian Rasulullah meninggal. Kenapa? Ya karena wajar, namanya juga Rasul. Meninggal dalam keadaan selesai daripada nubuatannya. Kalau nubuatannya udah selesai, wajar seorang Rasul itu meninggal. Akan tetapi meninggalnya Nabi Isa tidak wajar. Kalau seandainya harus mati dalam keadaan rajam, mati dalam hina pandangan Yahudi, mati dalam keadaan hina dalam pandangan Nasrani, ini tidak wajar. Terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Jangan lupa untuk komen apa aja teman-teman, biar channel ini cepat berkembang. Jazakallah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.